Ada yang 80 cm cuma satu dua. Kalau di AKF yang 80 cm ke atas puluhan ya, ada puluhan ya. Yang 80 ada puluhan. Kalau yang 50 cm ada ratusan. Dan iwake ngeri kabeh. Ya, ini pakannya apa Pak ini? Itu KAE, KAE, Hiroyuki Color sama Ground. KAE, Hiroyuki Color sama Ground. Ground. Ambil jantan impor tapi selalu mati-mati. Jadi terus akhirnya lokalnya terus yang untuk induan yang dikembangkan. Mau pulang, lihat-lihat ikan yang di belakang, bosnya datang. Ini ya, tanya-tanya dulu kepada langsung bos AKF, Agung Koi Farm. Monggo Pak Bos, ini Pak Bos. Jangan bos toh. Mitra. Ya. Jadi saya juga sering ngambil di Pak Agung ini. Ya. Tapi melewati Pak Jai. Jadi bos ini di WA ini yo balesnya somben. Bos tak di WA, Pak enten ulam. Rong dino kan lagi, wow, wis payu ya Mas, ngono. Iki aku gak tahu kemana ya, Pak. Harus melalui admin, enggak tahu ya wajar. Saya enggak itu maklum lah Pak, karena memang kesibukan Pak, karena enggak mampu, ya. Jelas enggak mampu. Kalau saya memang fokusnya itu terjun langsung ke sawah, ke kolam. Jualan, saya serahkan anak-anak semua. Admin teman-teman itu pokoknya karyawan saya. Pokoknya kalau beli di karyawan saya itu insya Allah recommended. Artinya itu tetap harga saya yang backup. Oh gitu. Itu aman lah. Aman, langsung dari juga ikut itu sama beli di AKF gitu Pak. Betul. Oh, gitu. Kalau langsung pesen aku kadang malah kelewatan. Ya itu pesen bosnya kelewatan, gak dibales. Ngomong nih Pak, aku betah ulam, saya butuh ulam, saya balik sih rong dinongkas, wes juragan iki angel. Aduh maaf. Pak lah, stoknya tadi saya hitung-hitung ada sekitar, tak tanya Pak Jailani tadi, yang 50 sentian ini ada 500-an yang sedang di kolam dan sedang di karantina. Ya, total lah ada 500 ekor. Nah itu dari berapa indukan itu? Apa nggak bisa ngitung itu? Gimana? Kalau indukan itu mungkin kita nggak bisa ngitung ya. Nggak bisa ngitung ya. Yang jelas kita itu rutin mijah. Oh. Biasanya siklusnya anggapnya 1 bulan sekali atau 2 bulan itu bisa 3 kali. Ngendok nih. Mijah. Lah satu pijahan itu kan karena ikan kita itu besar. Itu kalau pas jadi nggak ada masalah. Itu anakannya di atas 100.000 buraya. Di atas 100.000 ya. Nah, jadi hasilnya juga lumayan banyak akhirnya. Dan kolam kita juga banyak. Jadi ya bisa lah. Nah, terus dari berapa jumlah indukan itu yang kita lupa lah. Pokoknya jumlahnya banyak, jadi nasabnya nggak jelas. Pokoknya ini kalau kita lihat, oh ini ikannya AKF, sudah hafal lah. Cara posturnya, meskipun ikan ini di mana-mana tetap, wow seperti ini di AKF ini. Ya, kalau yang banyak itu ya orang yang beli itu borongan atau eceran atau bisa semua Pak teman-teman? Kebanyakan borongan. Ya. Tapi kalau misalkan pengen ngecer untuk penghobi itu, ya kadang kita tetap ngecer. Kadang, maksudnya kadang ini kalau ada kesempatan, kalau belum diborong orang ya. Kalau kadang, mau beli loh kadang ya, mau beli itu nggak selalu boleh kadang. Karena begini memang kita fokusnya itu breeding, budidaya, pembesaran. Untuk jual kita serahkan ke seller langganan. Seperti Mas Anas sendiri kan dari tahun berapa kita kerjasama seller ya, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan lancar. Terus ada penghobi itu pengen cuma 1 ekor, 2 ekor. Nah itu kadang kita catat. Kita nggak enak sebetulnya menolak itu enggak. Teman lama sudah sering tanya gitu. Kadang penghobi cuma pengen 1 ekor masa suruh borong. Ya akhirnya dibilangi ya Pak, barangnya memang belum ada. Kalau mau beli seller dari sana atau enggak mau mungkin besok kalau ada panen yang sengaja kita ecer itu tetap ada. Nah itu kita kasih tahu. Enggak cocok, enggak jadi beli enggak apa-apa biasa. Tapi artinya sebetulnya itu tetap ngecer tapi kapasitasnya atau persentasenya itu kecil banget.
90% diborongkan. Betul, 90% borongan. Kalau mau segera dapat ya saya sarankan ke seller biasanya. Seller yang baru ngambil dari sini, oh si A, si B baru ngambil si C gitu. Silahkan. Silahkan. Memang kita jarang ngejar memang. Bagi-bagi rezeki guys. Kita nggak fokus di situ lah. Nah, ya, kita nggak fokus di situ memang. Memang yang banyak diborongkan ya. Jadi kalau mau beli eceran ya bisa, tapi kesempatannya dapat 10%. Yang lain banyak diborongkan. Terus Pak, kalau tadi bicara soal lahan kok sampai ada ikan 50 cm jumlah 500 ekor. Kan itu belum yang 30 cm, belum yang kecil. Bicara lahan, terus katanya anak buah Pak Agung ini, AKF ini, setiap ada 7 orang setiap hari ke sawah, nggak pernah libur, setiap hari. Itu ngapain aja? Kolamnya seberapa banyak? Ini monggo dijelaskan, kolamnya seberapa banyak atau jumlahnya kok? Bagaimana mengatur itu juga? Bagaimana kan juga lumayan tuh Pak? Ya. Jadi kalau kita sendiri, saya sendiri gitu, AKF punya lahan permanen milik pribadi itu 2 hektar lebih yang di kolam. 2 hektar lebih ya. Kalau jumlah kolam pembesarannya mungkin sekitar 60-70 lah, lupa pastinya. Petak. Oh, di AKF punya 70 petak. Itu yang punya AKF pribadi. 70 kolam ya. Kayak di belakang ini jumlahnya 70. Ya. Wah. Terus yang banyak itu di mitra. Di mitra. Oh. Di mitra itu lebih banyak dari kolam kita. Itu bisa 4-5 kali lipat luasnya. 70 kali 4 ya hitungan dewe ya, 7 kali 4 berapa wis? 280 kotak pembesaran koi ya. Satu petaknya mungkin 1000 meter, berarti itu tinggal satu petak 300 meter rata-rata. 300 meter? Iya, oh yang kita kecil. Di mitra juga segituan? Ya, rata-rata segitulah. Ada yang di atasnya dikit, ada yang di bawahnya dikit, tapi rata-rata 300 meter kita pembesaran kita. Memang saya buat seperti itu. Kenapa Pak? Saya lebih suka kecil karena maintenance gimana? Misalkan kita itu seleksi dapatnya cuma 30 ekor, kita masuk satu kolam enggak masalah. Misalkan seleksi dapatnya cuma 25 ekor, 30 ekor, kolamnya luas, enggak imbang. Iman-iman kolame. Benar. Karena susah mencari ikan 30 ekor itu. Nah, ikan saya kok bisa untuk mencukupi segitu banyak kolam? Ya, itu karena saya panennya lama. Saya panennya besar. 50 up panennya. Ya, paling tidak 1,5 tahun baru dipanen. Rata-rata ada yang 2 tahun lebih baru saya panen, itu banyak. Oh, padahal panenannya setiap minggu. Oh ya enggak. Jadi sampai setahun berapa? Ya. Jadi sekali mijah banyak, diteruh di kolam pembesaran, itu lama baru panen. Makanya kolam itu terus ada isinya. Tapi kalau kita mainnya cuma 6 bulan dijual, 7 bulan dijual, wah kesulitan kita ngisi kolam segitu banyaknya. Oh, karena malah sering ngendok nih. Betul, sering ngendok nih, sering mijah, kadang nggak cukup, kadang gagal, akhirnya kolam kosong, banyak faktornya. Tapi kita memang main besar, panennya lama. Gitu, jadi kolam banyak pun tetap insya Allah masih jalan, cukup. Pak kamera itu Pak, kamera yang super di situ di shoot Pak kamera. Kayak aku tak seneng melihat ini tuh Pak. Oh iya. Ini. Karena ada bandingannya. Ini sudah jadi. Oh gitu. Bisa diceritakan, oh jadi gimana Pak? Bedanya gimana? Ini kualitas, ini sama ini kalau ngomong kualitas itu imbang. Oh, gitu. Ini sudah jadi, artinya umurnya sudah cukup, size-nya juga besar. Ini masih belum. Ini umurnya paling masih 1 tahun lah. Ini ikan muda. Ini cuma bagus di pattern, bagus di body. Cuma merahnya kurang karena ikan muda. Ini sudah bagus di pola, pattern. Sudah pilihan. Merahnya juga sudah jadi. Nah, umurnya juga sudah banyak ini, makanya bodinya oke. Rata-rata kan 50, 55, ada yang 60 BU ini. Umurnya kisaran berapa Pak kira-kira ini kalau? Ya hampir 2 tahun kalau ini. Hampir 2 tahun. Hampir, tapi belum ada. Kalau 2 tahun hitungan saya belum ada. Ikan itu pertumbuhan paling cepat di size berapa tuh Pak? Atau ukuran berapa? Kalau menurut saya itu ikan yang paling cepat naiknya senti itu sekitar 25 sampai 35 itu cepat. Nah, 25 ke 35 itu
cepet ya. Di bawah 25 agak lambat, di atas 35 juga agak melambat. Semakin besar di atas 50 semakin melambat. Semakin lambat lagi. Ya. Jadi jadi itu kalau 25 ke 35 kisaran usia Kalau sekitar itu ya paling usia sekitar 5 bulan 5 sampai bulan. 8 bulan lah. ya. 5 sampai 10 bulan. Di sini tuh kan Pak, yang kondangnya itu murni ya. Kohaku selalu diseteli dengan Kohaku. Kohaku. Ya, betul. Kita dari dulu memang senangnya gitu. oh, itu kenapa Pak seperti itu Pak? Kalau Hasilnya akan lebih bagus. bagus tripod Mas. Nah, contohnya ini ya. Ini Kohaku saya ini ya Kohaku. Sampai ini besar pun juga Kohaku. Oh, Kalaupun ada yang bocor itu Ya. tetap ada. Saya tidak memungkiri atau tidak mengelak kalau ikan saya bocor, enggak. Pasti ada. Impor pun juga banyak yang bocor. oh ya, wajar. Walaupun impor, walaupun itu murni juga ada yang bocor. Tapi kan cuma bocornya dikit dan minim sekali. Minim ya. Beda kalau misalkan anakan Sanke sama Kohaku. Itu waktu kecil Kohaku. Paling 30 cm sudah mulai titik. 40 cm jadi berontok hitam. Jadinya jelek. Bukan Jadinya bocor lagi, sudah rusak nggak akhirnya. sesuai angen-angen, nggak sesuai Betul. target. Itu bedanya di situ. Memang dari segi pilihan, kalau Kohaku lawan Kohaku pilihannya jauh lebih sedikit. Kohaku dan Kohaku yang pilihan Pilihannya- padangannya bahasanya. Ya, wis pokoknya yang masuk pilihan yang bagus itu jauh lebih sedikit. Oh, lebih sedikit Pak. Ya. Tapi kelebihannya di situ. Dia sampai besar kesempat nggak bocor. Nilai bocornya ya sedikit gitu loh Mas. Betul. Kalau teman-teman ini loh Pak, ini yang mempengaruhi body itu menurut jenengan apa tadi Pak? Saya lihat tadi ukuran 35 ya sudah awalnya ginu-ginu gitu. Ukuran 30 ya ada yang rada embeng-embeng gitu. Kalau kira-kira ini yang atau boleh dikasih bocoran no? Bisa. Jadi kalau untuk ilmu itu saya tidak ada yang sifatnya rahasia atau tertutup, tidak ada. Kalau body itu nomor 1 itu genetik dulu, keturunan. Gen, Ya. Kedua kolam, air. Ketiga baru pakan penunjang. Jadi pakan itu bukan utama. Kalau menurut saya itu pakan itu nomor 3. Nomor 3 ya. Ya, artinya begini. Kalau ikan itu genetiknya besar, bulky, nanti kalau perawatannya bagus pasti bisa besar dan bulky. Terus kalau kolamnya sudah bagus, Ya. pasti bisa. Kolamnya gimana Pak kira-kira? Artinya maksudnya bagus kolam? itu airnya bagus. Misalkan saja loh ya, Ya. air Kediri sini sama air mungkin di daerah Surabaya itu sudah jauh beda. Jangan disamakan. Ya. Air Blitar sama air Surabaya jangan disamakan. Ya. Wah, air Surabaya saya kasih pakan enak, mahal kok nggak bisa jadi. Ya itu sudah beda airnya. Itu sangat berpengaruh. Itu dicatat ya. Air sama kolam. Air sama tempat kolam. Ya, ada kan kolam itu misalkan nggak standar, airnya dangkal. Sama air dalam itu ya beda. Yang bagus itu dalam untuk pembesaran. Tutup dalam Pak ya. Iya. Kolam saya pembesaran rata-rata minimal itu 1 meter, 1,5 meter, ada yang 2 meter. Untuk pembesaran Iya. ukuran yang masuk di situ usia ukuran 30 up. Ya menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Misalkan 30 cm ke atas itu harus minimal 1 meter. 1 meter. Untuk ikan-ikan seperti ini 60 BU itu ya setidak-tidaknya 1,5 meter. 1,5 Pak ya. Ya, bisa 2 meter gitu. Oh, kedalaman air itu pengaruh Pak ya. Betul. Terus kedua baru penunjangnya ketiga baru penunjangnya pakan. Pakan. Silakan dicari banyak. Lah pakannya pakai apa di sini Pak? Kalau yang di sini pakainya lokal kok pakannya, lokal. Lokal Kita pakai aja. pakan lokal. Tidak ada yang impor untuk ikan-ikan gini. Kecuali untuk ikan show. Untuk ikan so juga ada di sini. Ada, kadang ada orang titip untuk keeping itu kita kasih pakan yang impor biasanya. Import. Benaran ini kapal coba di situ ya. Semuanya bodi ini kayak kapal selam. Tapi ikan seperti ini kalau dikasih makan itu geraknya kayak kapal selam, kalem teng, Ya, nggak gerak. lambat. Lambat. Nyeneng nih. Ya, nyeneng. Pak, kalau harga ini boleh disebutkan nggak Pak? Kalau borongan per kolam kisaran atau bagaimana? Bisa. Bisa. Kalau harga borongan itu biasanya saya jual itu 1 kolam rata-rata isinya 30 ekor.
satu kolam isi rata-rata isinya 30 ekor. Yang siap panen ya? Betul. Yang siap Nah, panen, ya. untuk harga memang variasi ya. Variasi ya. Karena setiap kolam itu ada yang size-nya sekian, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang kualitasnya banyak supernya. Nah, itu memang harga variasi. Artinya harga itu menyesuaikan barangnya. Menyesuaikan kualitas. Tapi paling murah 70 juta per 30 kolam itu. Per 30 ekor ya maksudnya? Ya. Paling murah per 30 ekor 70 juta. Ya. Oke. Jadi kalau saya mau beli 3 kolam, ini Avanza Anyar kayak loh guys. Ditinggal. Ya karena kalau itu memang satu kolam itu rata-rata ikannya memang bagus kayak ya, gini ya, lah. Sudah pilihan ya, seperti ini. Ikannya besar, bagus. Ya, karena memang itu pun harus borongan ya. Kalau ambil satu jangan nggak boleh, harus nunggu. Jadi, tapi itu kan Pak, selalu ada untuk barang yang kalau orang-orang ingin beli borongan itu. Enggak harus inden. Inden juga ya. Kita seller yang langganan aja indennya paling cepat itu 2 bulan baru dapat barang. 2 bulan baru dapat barang. Setelah dia dapat panen ya, nanti biasanya paling cepat 2 bulan lagi baru dapat barang. Karena barangnya itu antri lah. Antri sellernya banyak, pelanggannya banyak, barangnya itu belum ready. Karena ya itu kita itu panennya umurnya lama, kita panennya besar. Tua. Jadi walaupun kolam saya banyak, ikan saya banyak, yang dipanen itu tetap sedikit. Pilihannya dikit karena ya antri. Dan seller kita, langganan kita banyak, jadi ya dibagi lah. Oke. Nah, terus kalau Pak, ini tuh kan Pak Agung masih aktif di Jui Apki ya Pak? Masih ya? Masih ya? Kalau untuk misalkan kan ada azukari, untuk azukari sendiri itu nanti ikannya bagaimana? Ya termasuk yang seperti ini atau bagaimana? Ya, jadi kalau di AKF ini ada program azukari memang dari dulu, ini sudah ke 5 kali, mau ke 6. Ya. Azukari itu artinya kan penitipan. Artinya penitipan? Penitipan lah, ngomong gitu. Bahasa Indonesia penitipan. Jadi azukari itu nanti kita memang menyediakan ikan-ikan yang prospek bagus. Bukan ikan bagus ya, ikan prospek bagus. Ikan bahan, betul. Bahasanya bahan. Jadi ikan itu mungkin masih oren, tapi prospeknya bagus. Itu saya sendiri yang nyeleksi. Nah, kita langsung jenengan ya? Kita sediakan biasanya satu kolam isinya 40 ekor. Setelah kita siapkan bahannya itu, untuk khusus azukari ini kita lelang. Oh, dilelang. Nah, setelah dilelang selesai, ada pembelinya, ikan itu dimasukkan kolam pembesaran AKF. Sampai rata-rata 5 bulan. Oh, sampai 5 bulan. Sesuai perjanjian atau sesuai kesepakatan di awal. Timer. Betul. Di awal misalkan panen bulan sekian, tanggal sekian, ya itu minimal panen bulan itu. Biasanya kita 5 bulan rata-rata. 5 bulan. Nah, itu biayanya free. Setelah beli dilelang tadi, deal free. Masuk di kolam pembesaran, kita yang rawat, pakai kolam kita, pakai pakan kita, ikannya bagus, dan itu free. Pembeli atau yang dapat lelang tadi menerima setelah panen tanpa ada biaya apapun dan bergaransi 100%. Banyak ada. Garansinya apa? Uang atau ganti ikan? Uang biasanya. Kalau ganti ikan susah, Mas. Sering sekali itu kalau mati karena kita main nyawa itu pasti ya. Resiko terbesar itu mati. Pasti ada kok azukari itu mati gitu ada. Oh, ada ya. Ada. Loncat atau apa enggak tahu lah. Namanya di matpon kolam besar di sawah itu pasti resikonya besar. Mati itu minta tak ganti uang enggak mau. Mintanya tetap ikan bagus. Ikannya siapa ini? Nah, ikan yang bagus seperti itu susah, Mas. Kita carikan yang sekiranya setara, dia enggak cocok karena selera. Jadi susah. Tapi yang jelas kita akan ganti 100% lah. Intinya itu. Kalaupun minta ikan, kalau cocok enggak masalah. Kalau enggak cocok ya kita siap ganti. Yang jelas garansi 100% itu aja. Nanti kalau Mas Anas pengen ngeliput pas panen azukari bulan depan, bulan Oktober awal. Siap. Nanti saya info kalau mau bebas, jadi mau bebas semua bisa ngeliput. Oke, nanti
bulan depan aja kita lihat iwak sing godot-godot ya. Iwak sing godot-godot ini gak usah ning Jepang ya. Ning kene tok lokal ae wis gak usah ado-ado. Oke, saya kira cukup begitu ya. Ini nanti biar disitu dulu karena sudah sore, sudah saatnya Bos istirahat ya. Sudah mengganggu waktunya. Matur suwun Pak Agung. Sama-sama Mas Anas, sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.